Mau ada 11 nomor datanya, Pak. 27. Ya, oke. Saya juga kalau dikasih begitu kadang-kadang 11 ayat 27. Iya, coba baca, Pak. 27. Ya. 3 ya. Mau ada datanya, Pak. Ya, oke. Saya juga kalau dikasih begitu kadang-kadang 11 ayat 27. Iya, coba baca, Pak. 27. Ya. 3 Yesus masih berbicara. Lukas 11 kan? Iya, Lukas 11, 27, Pak. Ketika Yesus berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ya itu, Pak. Bunda Maria menyusui Tuhan, Pak. Loh, ini kan tidak dijelaskan di situ bahwa ini kan Yesus yang berbicara, "Berbahagialah kamu." Begitu kan? Bukan Jadi, spesifik menyatakan bahwa Yesus Maria menyusui Yesus. coba Begitu, baca kan? lagi, Pak. Coba baca lagi, Pak, supaya Bapak paham. Nah, ini kan perikopnya ini siapa yang berbahagia? Oke, Iya, berbahagia. 27. Bunda Maria berbahagia. Iya, itu perikopnya di atas. Iya, Bunda Maria berbahagia punya anak dan disusui anak itu. Berbahagia itu ibu-ibu begitu. Tapi di sini tidak dibilang Bunda Maria, tapi Yesus yang berbicara, Bang. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Siapa ibu yang mengandung Yesus? Tidak ada bicara mengandung kok. Ada, Pak. Berbahagialah ibu yang berbahagialah ya, ibu. Ada, oke ya. Yang telah mengandung engkau. Ketika Berarti Yesus ibu yang mengandung Yesus namanya Maria. Ya. Dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya Yesus memang disusui oleh Bunda Maria, Pak. Ibu ini siapa sebenarnya? Ibu ini Maria yang mengandung, Pak. Lah ibunya siapa, Pak? Ibunya Yesus siapa, Pak? Iyalah ibu di sini tidak dibilang Iya, ibunya Yesus siapa, Pak? Ibunya Yesus. Maria. Nah, Maria udah jelas. Yang menyusui Yesus siapa, Pak, di sini? Oh, jadi karena saya bantah karena apa? Di sini tidak ditulis Maria dan di sini tidak ditulis bahwa itu ibu Yesus. Oh, jadi ibu siapa ini, Pak? Ibu siapa ini? Loh, di sini cuma ditulis, Bang, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Iya kan? Pak, baca itu, Pak. Di antara Pak, baca, Pak, itu ada kan kepadanya. Perempuan. Itu kepadanya siapa itu, Pak, kepadanya? Nyanya huruf besar kepada ini Yesus. Kepada Yesus. Berarti ada Yesus di sini. Perempuan, tapi kan tidak dibilang. Nah, Tidak yang mengandung Yesus Maria. siapa, Pak? Yang mengandung Yesus siapa? Maria. Berarti di sini ada Maria, Pak. Cuma nggak ditulis namanya. Mana? Nggak ada ditulis kok. Oke. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Engkau itu siapa, Pak? Engkau itu siapa? Maria, karena di sini di atas, Bang, dibilangkan seorang perempuan, bukan seorang Maria. Berbahagialah ibu. Dengerin dulu, Pak. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Engkau itu siapa? Nah, Yesus. Oke. Berarti Yesus dikandung oleh ibu ini. Balik. Siapa ibu ini? Maria yang mengandung Yesus. Loh, enggak dibilang kok Maria. Begini aja, Bang. Oke, jadi menurut Bapak ibu siapa itu? Siapa ibu di situ? Ya itulah. Itu tidak disebutkan ibu itu kan di sini kan dia bilang begini, berserulah seorang perempuan. Berarti ada perempuan di situ banyak orang. Berarti Yesus disusui berarti Yesus dikandung oleh perempuan lain, disusui oleh perempuan lain gitu. Tidak, karena begini, Bang. Saya tidak berasumsi di sini. Karena apa? Saya membaca sesuai dengan apa yang ditulis. Ya, coba yang ditulis diulang ya, yang ditulis ya. Di situ ada
Kepadanya huruf besar, kepadanya huruf besar siapa itunya? Yesus. Yesus. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Engkau itu siapa? Engkau itu Yesus. Yesus. Ibunya Yesus namanya siapa? Maria. Berarti yang mengandung Yesus di sini siapa? Maria yang mengandung, tapi yang berkata ini bukan Maria. Nggak ditulis Udah sama dijawab aku. dia. Udah dijawab tapi nggak sadar. Nggak ada. Saya cuma membantah bahwa di sini cuma ditulis berserulah seorang perempuan. Ya. Ah, ini berarti ini kan perempuan itu berkata kan begitu. Dia di kata selanjutnya kan berkata. Bukan nggak saya ajarin bahasa Indonesia dengan mereka. Berserulah Maria. Ya. Jadi gini ya Pak ya. Di antara orang banyak dan berkata Begini Pak ya. kepadanya. Di situ banyak orang, ada satu perempuan berseru. Perempuan ini tidak disebutkan namanya siapa yang berseru. Apa isi seruannya? Dengerin dulu Pak. Perempuan. Dengerin dulu Pak. Saya ulang lagi ya, jangan dipotong. Di situ banyak orang, ada satu perempuan berseru. Ya, Perempuan berkata, ini tidak dengerin dulu Pak. Aduh, berseru Pak. di bawah juga berkata. Iya ditulis. makanya dengerin dulu. Apa isi seruannya? Nah, saya jelaskan. Dengerin. Di situ banyak orang. Ada perempuan satu berseru. Tidak ditulis siapa nama perempuan yang berseru ini. Apa isi seruannya? Isi seruannya, dia berkata kepadanya, berkata kepada Yesus. Isi seruan perempuan ini, dia berkata kepada Yesus bahwa berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau Yesus. Betul Pak? Itu kan asumsi perempuan itu. Jadi di sini cuma asumsi aja. Iya, perempuan itu berasumsi karena dia. Oh, berarti nggak bener ini perempuan ini berasumsi di Bible ini. Ya sekarang gini aja, Yesus menyusui jadi gimana? Berasumsi. Nggak Karena sekarang itu. dia tidak melihat subjek. Ini cuma berasumsi loh ini perempuan ini. Ini Lukas Iya, dia ini. tidak pernah melihat Ini subjek. kalau begitu, Berasumsi. kalau begitu Pak, persoalannya ini Lukas asumsi kok ditulis. Nah, tidak. Oh, kok Perempuan tidak? Kan saya bilang. Barusan Anda ngomong Perempuan. asumsi. Ih, mana dasarnya kalau perempuan itu melihat? Berarti Dia perempuan kan ini cuma asumsi. berkata. Jadi perempuan ini Sekarang saya asumsi. bilang. Sekarang begini, oke, kita pakai dalil ya. Ya. Ketika kita berbicara dalil, maka kalian mengakui. Ketika saya berasumsi, kalian mana dalilnya? Nah, Saya nggak kalau minta saya dalil mau tanya apa-apa di loh. ibu ini, kalau saya tanya di ibu ini, ibu, kau bicara ini, kau yang melihat kah dia disapi oleh Maria? Kau tahu kah ibunya itu Maria? Kira-kira jawabannya apa ibu itu? Tidak. Kan yang berkata ibu di situ kepada Berarti Yesus. perempuan ini berbohong. Tidak berbohong, tapi dia berasumsi. Apa beda asumsi dengan bohong? Oh tidak ada beda. Maksudnya beda. Tidak ada beda. Beda dong. Kalau berbohong, perkataan yang tidak terjadi dijadikan, tapi Kalau ini asumsi- perkataan terjadi. kalau asumsi dia memberikan dia memberikan satu perkataan dalam arti satu pembicaraan. Kalau melempar asumsi satu Pak, pembicaraan arti asumsi kepada apa Pak? Yesus. Arti asumsi apa Pak? Asumsi itu adalah perkataan yang menjelaskan, tapi dia tidak tahu. Nah itu Berarti tidak bohong ada juga yang dong. mendukung. Berarti bohong juga. Tidak ada mendukung. Berarti bohong. Dia tidak bohong, tetapi dia menstatement. Statementnya Begitu, statementnya asumsinya. benar atau tidak? Dia Statement- menstatement berbahagialah engkau. Enggak, statementnya perempuan ini benar atau salah? Benar dia berstatement, tapi dia bukan Isi seorang iya. atau satu. Benar dia berstatement, isi statementnya dia itu benar Nah, atau sudahlah salah? Bang, jangan kita memaksakan. Oh, ya, Karena sudahlah. seperti itu pemahaman saya. Jadi Anda yang ingin Anda capai di sini bahwa Yesus Iya. itu tidak disusui gitu. Bukan seperti Yesus disusui, jelas masa Ya bayi. udah kalau Yesus disusui ngapain kita berantem dari tadi, Pak? udah kan dari bilang, Iya. aku bilang tadi Yesus disusu jadi yang masuk. Berarti Bunda Maria, Poinnya di sini apa? berarti Bunda Maria menyusui Tuhan. Tuhan itu gelar, Jelas Bang. iyalah, masa Lu diam dulu, menyusui User. apa? Bunda User, Maria diam menyusui dulu. Tuhan. Udah gitu loh. Oke, pertanyaan sekarang, Pak. Waktu Yesus masih dalam
buayan Bunda Maria masih umur 1 hari gitu. Ya Pak ya, umur 1 hari, 2 hari, 3 hari masih bayi begitu. Tuhannya Bunda Maria siapa sih Pak? Tuhannya Bunda Maria, Iya siapa Pak? Allah Bapa. Bukan Yesus. Bukanlah, masa dia kan masih dalam kandungan, dalam masih dalam situasi masih pengosongan itu. Karena Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya, tapi dalam situasi pengosongan diri. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan kosong. Tidak. Gimana sih Pak? Coba, Tuhan coba. yang ada di dalam, kan begini. Iya kan begitu. Inti dari ayat itu bahwa Allah berinkarnasi jadi manusia. Nah, ketika dia di dalam kandungan itu kan Roh Kudus, ya kan? Dikandung oleh Roh Kudus. Bukan itu pertanyaannya, Pak. Ketika dia lahir, ya oke. Ketika dia lahir pada umur 1 bulan lah, 1 hari lah, dia adalah manusia. Bapak tadi udah sepakat lu. Lukas 2 nomor 11 Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya betul. Nah pertanyaannya Pak, kalau Bunda Maria, dengerin dulu Pak. Kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan, Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Yesus. Bapa di sorga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan, tapi dalam keadaan dia pada umur 1 hari, ketika dia jadi manusia, dia masih mengosongkan diri. Oke, jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan kosong. Tidak, manusia kan? Ya manusia kekosongan Tuhan. Yesus kan punya 2 hakikat. Oke, waktu dia bayi 2 hakikat masih sudah ada dalam diri Yesus atau belum? Iya, pada waktu dia bayi, hakikat manusia itu yang masih nampak. Jadi hakikat Tuhannya ada. Hakikat Tuhannya ada. Hakikat Tuhan itu kan masih kosong. Iya, berarti waktu bayi belum ada hakikat Tuhannya. Dia manusia full. Soalnya begini ya, begini. Bagaimana? Saya pernah dengar di room ada yang berbicara begini, ketika Yesus masih bayi, dia bisa menciptakan burung dari tanah. Bagaimana itu? Berarti dia Tuhan. Kasih balik. Berarti dia Tuhan. Hah? Loh, kalau menciptakan burung dari tanah, siapa yang bisa menciptakan burung dari tanah? Di mana Anda mengatakan ada Yesus? Di mana Yesus menciptakan burung dari tanah? Di mana, Pak? Nah, itu kan di Quran yang bilang. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Nanti begini aja ya. Saya coba ingat-ingat lagi. Kita pasti ketemu lagi di room ini. Kita akan bahas itu. Kalau kamu bilang tidak ada. Tidak ada Yesus di Al-Quran, Pak. Dia mencipta Isa kan? Dia menciptakan. Kalau Nabi Isa ada. Yesus yang kamu bilang Isa. Kalau Nabi Isa ada, kalau Yesus di Al-Quran nggak ada. Oh, aneh kalau begini. Bener Pak, coba lu cari, tanya semua orang Islam di sini. Emang ada Yesus di Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Isa itu ibunya siapa? Ya Isa itu ibunya Siti Maryam. Berarti yang di Bible kami itu Maryam yang punya yang bisa isi peluru itu ya. Tidak ada Maryam di Bible Anda, tidak ada Maryam di Bible Anda, itu Maria, Bunda Maria. Jangan dicampur-campur, Pak. Jelas Isa dengan Yesus itu. Bukan, berarti saya berasumsi bahwa Maria yang di Bible saya itu seperti yang diisi peluru, Maryam ditembakkan, dung, meledak, Maryam begitu ya. Kalau yang Maryam di Al-Quran bukan ya, manusia ya. Ini Bapak ini kok ngomong begini sih, Pak? Kok jadi begitu ngomongannya, Pak? Iya, kan di situ di dalam Bible Pak Maria gitu. Maria, Pak. Di Bible itu. Jangan masuk di Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran yang disucikan itu Bunda Maryam tidak mengenal pertunangan dengan laki-laki. Begitu. Tidak menikah, enggak ada di situ di dalam Al-Quran itu letak kesucian Bunda Maryam. Udah kembali ke topik, Pak. Bapak nggak ngerti apa? Pak kembali ke topik dulu. Kembali ke topik aja, Pak. Siapakah tuannya Bunda Maria waktu Yesus masih bayi? Silakan, Pak. Bapa di sorga. Berarti jadi bayi Yesus belum Tuhan. Dia kan punya 2 hakikat.
Jadi dia Oke. mengosongkan diri pada waktu Berarti itu. Bunda Maria melahirkan manusia kekosongan Tuhan. Waktu dia jadi manusia, iya memang Umur dia berapa? Umur pengosongan berapa diri. ya? Ya, dengerin. Umur berapa Yesus kemasukan Tuhan? Ketika dia sudah mengerti. Maksudnya kan bayi kan belum mengerti. Ketika dia mengerti. Iya. Nah, contohnya begini, saya di situ tidak dibicarakan secara spesifik, tetapi ketika itu dia berumur berapa ya? Dia masuk di bait suci, 12 tahun. mengajar di bait suci. 12 Ya. mengajar apa sekolah, Pak? Mengajar. Buktinya dia yang berbicara kepada orang Farisi. Umur 13 tahun kemana Pak dia? Sampai 29. Dalam umur itu memang tidak membicarakan secara spesifik dia ada di mana. Anda setuju nggak Pak dengan sekampung Anda namanya Isra Soru? Di umur 13 tahun sampai 29, dia itu sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Anda setuju nggak Pak? Saya tidak begini, saya tidak mau menjawab itu karena memang tidak ditulis. Oh, nggak ditulis. Gitu. Berarti Tuhan Anda kehilangan cerita di usia 29 sampai 30 ya Pak ya? Ya, 13 sampai 29 itu. ya? Seperti itu. Seperti itu. Saya tidak mau berasumsi di sini. Bagus, Karena pintar, kita Pak. bilang tidak boleh menambahkan. Ya, tidak boleh artinya dikurangi. ya kisah Tuhan Anda di umur 13 sampai 29 tidak ada ya Pak ya? Deal? Memang tidak ditulis. Oke. Jadi tidak ada. Tidak ditulis. No. Iya, Saya mau berarti- bilang apa? Iya, tidak ada. ditulis. Oke. Terus Kalau kemudian itu kan apa yang ditulis itu yang saya iya, pahami. pertanyaan selanjutnya Pak, di umur berapa Yesus kemasukan Tuhan? Oh, tidak. Kalau untuk bilang berbicara kemasukan Tuhan, saya tidak bisa menjawab itu. Ya kan waktu bayi belum ada Tetapi- Tuhannya Pak. Waktu bayi belum ada. Betul. Nah, Saya tidak tahu secara spesifik bahwa kapan dia masuk. Itu kan simple pertanyaan. dia Jawaban tidak tahu saya. ya Pak ya. Kira-kira waktu umur 30 tahun Pak, dia itu Ya. bisa menghidupkan orang mati namanya Lazarus. Itu Ya. sudah Tuhannya udah masuk. Saya tidak bilang bahwa Tuhannya sudah masuk, tetapi di situ bahwa dia sudah menggunakan kuasa ilahi kan ketuhanannya. Berarti iya sudah kemasukan Tuhan itu di umur 30 Ya tahun. tidak, saya tidak mau bilang karena di Alkitab tidak ditulis bahwa dia kemasukan Tuhan. Waktu dia bayi kekosongan Tuhan. Iya, memang Iya. dalam situasi kekosongan. Iya artinya. Karena begini, Iya, ketika dia dikandung Roh Kudus berarti masih Roh Kudus yang berkarya. Iya. Jadi dari dua eksegesisnya Tuhan ini belum nampak di situ. Saya masih berasumsi bahwa dia masih itu dari Roh Kudus. Karena buktinya di Matius 1 itu orang Majus datang menyembah dia loh. Berarti bayi ini sudah Tuhan mau disembah. Iya, jadi Bapak tahu nggak karena ceritanya dia begini, kan Pak? Begini kan, ya. kalau menurut Saya kasih kisahnya lagi karena orang apa saya Majus. begini ya Bang, saya Orang tidak mau menjelaskan apa yang tidak tertulis. Nah, Begini, kalau Pak. Abang memaksakan saya harus menjawab yang tidak tertulis, saya tidak bisa jawab, itu aja saya terus terang tidak bisa jawab. Karena saya menjawab apa yang tertulis. Tapi tertulis di sana Bapak bahwa Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Tapi bukan berarti pada waktu dia masih bayi itu di situ tidak tertulis bahwa yang saya tahu bahwa dia terjadi pengosongan diri ketika dia mulai dibentuk sampai dia lahir itu terjadi pengosongan. Mengapa saya bukan berasumsi tapi menyebut Tuhan, yaitu kembali lagi di Matius 1 ayat 21. Jangan tergoncang Kaiser, jangan tergoncang. Kamu akan lahir namanya Yesus yang akan menghapus dosa manusia. Iya. Nah, siapa yang menghapus dosa manusia? Siapa yang bisa? Jangan dulu ke Menghapus dosa-dosa dosa Pak. Ini belum kelar, nanti kita ke dosa dulu. Jangan ditumpuk-tumpuk. Iya, Ini belum oke. kelar loh. Oke. Jadi waktu masih bayi, anaknya Bunda Maria ini manusia, belum ada ketuhanan dalam diri bayi ini, betul? Secara
itu dia manusia, tapi dalam situasi dia Tuhan, dia masih dalam pengosongan diri. Iya, berarti ya Berarti manusia masih dalam kosong. situasi Roh Kudus. Iya, bayi Ya, Yesus itu, bayi Yesus masih dalam itu. penyertaan Roh Kudus. Iya, Masih bayi dalam Yesus penyertaan ini. Roh Kudus. Iya, artinya gini, Pak. Bayi Yesus ini adalah bayi yang kekosongan Tuhan. Betul? Bukan, tetapi masih dalam penguasaan Roh Kudus. Buktinya waktu dia dikandung dari Roh Kudus, dia masih dalam penguasaan Roh Kudus. Begitu pemahaman saya. Berarti bayi ini dikuasai oleh Roh Kudus. Iya. Roh Kudus itu siapa? Saya nggak Roh tahu, Pak, Bapa. siapa. Saya nggak tahu. Roh Bapa kan? Berarti Roh Bapa menguasai Yesus. Ya, seperti Roh itu. Bapa menguasai Tuhan bayi. Ya, waktu dia masih bayi. Oke, menguasai artinya Karena bayi tidak ini ada memang tidak ada bukti-bukti juga di situ. Makanya saya bilang, kalau kita bertanya, kalau mau tanya kepada saya ketika Anda berkata bahwa berarti Tuhanmu waktu itu tidak ada pengosongan. saya nggak ngomong begitu, Pak. Ya, Nggak saya boleh kembali begitu. lagi. Nggak boleh Kembali begitu. lagi di ayat berikut, di ayat awal bahwa dia dikandung Roh Kudus, berarti dia posisi masih dalam penguasaan Roh Kudus. Artinya bayi ini artinya manusia tok saja ya, Pak ya. Ya, manusia yang masih ketika dia lahir itu masih dalam penguasaan Roh Kudus. Tapi Gitu. Bunda Maria itu tidak melahirkan manusia, dia melahirkan Tuhan. Kan datanya Bagaimana? Bapak udah Justru baca begini, tadi. Oke lah. Saya bisa kasih satu argumen ya. Mau diterima apa tidak, mau asumsi apa tidak, begini. Iya, silakan, Pak. Sebenarnya kelahiran Yesus ini, kalau menurut saya yang saya jelaskan, yang saya pelajari, bahwa sebenarnya kenapa sih orang bisa berbicara begini? Kalau memang Tuhan Maha Kuasa, kenapa sih dia tidak langsung bilang di kun fayakun Yesus jadi umur 30 tahun memberitakan keselamatan atau melaksanakan nubuatan keselamatan. Kenapa Kan itu, kembali Pak? lagi ke situ. Kenapa Nah, itu? tetapi yang jadi masalah di sini bahwa Allah ingin memberi contoh kepada manusia. Oh, jadi masalah itu, Pak ya. Bahwa manusia itu kalau ketika Allah ketika Allah berspekulasi. ingin menyatakan diri menjadi manusia, dia harus lewat. Itulah sebagai pembelajaran kepada kita manusia bahwa dia harus lewat manusia juga. Oh, Padahal jadi kalau mau Bapak dipikir, jadi bapaknya Yesus. Allah itu kan seperti yang kita bilang, seperti yang dia penciptaan bumi, maka bumi itu jadilah, bisa. Jadilah. Atau kita bilang apa? Kun fayakun enggak? Berkata jadi. Itu kalau bisa dia- kan? Tapi dia memberi contoh. Siapa yang berkata Bunda Maria hamil, Pak? Siapa yang berkata? Siapa yang berkehendak? Malaikat. Bukan bapaknya Yesus. Malaikat Tuhan, Gabriel kan? Bukan, Pak. Siapa yang memerintahkan Gabriel? Bala Bapa. Berarti Bapak yang berkehendak. Iya, berkehendak karena Bapa waktu itu dia menyatakan nubuatannya kepada Nabi Jadi Yesaya, iya Bapak. Mika, Yoel. Bapak berkehendak. Gabriel, sini lu. Ini maaf ya Pak ya, saya bahasa sederhana ini. Gabriel, sini lu. Siap komandan. Apa? Lu, gua perintahin lu temuin Bunda Maria. Bunda Maria nanti itu akan mengandung. Siap. Datanglah Gabriel menemui Bunda Maria. Salam Bunda Maria. Dari mana lu? Ini saya dapat perintah dari Bapak. Lu nanti tuh mau hamil. Kata Bunda Maria, yang bener aja. Gue kan belum punya laki. Kata Gabriel, lu tenang aja. Ini kuasa Bapak. Ini bahasa sederhana lo ya Pak ya. Iya, saya ngerti. Ya, kira-kira begitu Pak. Artinya apa? Yang berkuasa di sini Bunda Maria itu mengandung adalah bapaknya Yesus. Oke? Ya. Oke. Apakah yang Karena dia dikandung yang beri Bunda perintah kan? Dia, apakah yang dikandung Bunda Maria ini adalah yang memberi perintah kepada Gabriel atau bukan? Sekarang ketiga ayat berikut dia berkata mengandung dari Roh Kudus siapa? Iya, tinggal jawab aja Pak. Apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang berkehendak atau bukan?
yang dikandung Roh Kudus. Bukan yang berkehendak. Iya, berkehendak melalui Roh Kudus. Enggak. Dia yang Kudus, yang berkehendak ingin Bunda Maria hamil adalah Bapak. Bapak itu adalah roh. Kan gitu ya, Pak ya? Apakah Bapak yang roh ini yang masuk ke dalam kandungan Bunda Maria? Ya Roh Kudus, roh Bapa, Roh Kudus. Berarti yang Bukan berkehendak. bapaknya. Loh, Bapak itu adalah roh, Pak. Iya, betul. Berarti Dia yang bagian dari roh. yang dikandung Bunda Gitu Maria kan? itu adalah yang berkehendak ingin Bunda Maria mengandung, betul? Ya. Tapi kalau kita bertanya bahwa Bapa di dalam yang dikandung itu kan bukan, jelas-jelas di situ ditulis Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus dengan Bapak itu beda atau Roh sama? Tuhan kan? Iya, Roh Tuhan. Ya berarti Roh Tuhan berarti Bapak sendiri yang masuk dalam kandungan. Nah, sekarang begini, kalau misalnya saya balik ya. Ketika Bapa itu Maha Kuasa, Dia Maha Hadir, apakah Dia harus masuk juga ke situ? Kan Buktinya Bunda Maria mengandung, Pak. Rohnya kan yang ditaruh. Buktinya Bunda Maria mengandung, ada isinya kandungannya. Iya, tapi kan isinya Roh Kudus, makanya Dia menaruh rohnya. Roh Kudus sama Bapak sama atau beda? Roh Kudus itu dalam pemahaman saya bahwa Dia adalah Roh Tuhan, bagian dari Tuhan, Roh Tuhan. Iya, berarti Tuhan dong. Tapi bukan berarti ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam kandungan Maria itu adalah Bapa, bukan Roh Kudus, bukan. rohnya Dia. Oke. Gitu. Allah Baik. roh. Udah, roh itu setelah di dunia menjadi Tuhan, itu gelar menjadi Yesus, itu gelar. Jadi yang jelas itu Allah itu adalah roh. Roh Allah yang itu roh. kandungan si Maria. Terusin hajar dulu nih Pak Sidik ini anaknya. Nah, jadi kalau Allah itu roh. Nah, Yohanes 4:24 Allah itu roh. Kejadian 6:3 berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Nah, di dalam Yesus ada roh Allah sama seperti kita. Berarti Tuhan kalian itu miliaran. Apa kamu jawab? miliaran gimana? Lah, Yohanes 4:24 Allah itu roh. Kejadian 6:3 kamu baca baik-baik. Berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia ini ada roh Allah. Sama seperti yang ada di dalam diri Yesus. Apa kamu jawab? Nah, berarti roh-roh ini banyak miliaran Tuhan kamu kan? Allah itu kan roh. Ya, Allah Yohanes itu 4:24. Ya, di dalam diri manusia itu ada roh Allah sama seperti Yesus. Berarti di dalam diri manusia ini semua ada Allah. Nah, kamu jawab apa? Jadi manusia ada Allah. Beda dong. No, beda gimana? Beda gimana? Coba. Apa yang dibedakan di situ? Allah itu roh. Di dalam kejadiannya Iya, tapi pahami yang baik-baik. membedakan begini. Iya, sama juga. Kita pahami baik-baik ya. Di dalam Matius itu, di Matius Yohanes 1 ayat 20 itu, Yohanes saya 4:24. berbicara Matius, kembali lagi saya bilang ke Matius. Kenapa kita kan berbicara Matius tadi. Iya. Enggak, Situ ini kan yang dibilang, ini yang si user Roh yang saya Kudus. jawab si user ini Allah itu roh kan? Sabar dulu Pak, jangan saya masuk di Allah itu Kan roh. Kalau kalau Bapak user, berbicara tentang Roh Kudus tidak bisa membantu. di dalam Yohanes Lukas 1:15, di dalam Lukas 1:15 Yohanes juga di dalam kandungan ada Roh Kudus dipenuhi malah. Gitu loh. Kenapa nggak bentuankan Yohanes? Lukas 1:15 di dalam kandungan loh, itu masih dalam kandungan Yohanes. Coba kalian jabarkan tentang Roh Kudus ini. Nah, sekarang sabar dulu Pak. User Yohanes 4:24 Allah itu roh. Kejadian 6:3 berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri Yesus juga ada roh Allah sama juga seperti kita. Karena itu yang tertulis Allah itu roh, Yohanes 4:24. Jadi Allah itu miliaran. Roh-roh itu kan roh Allah di dalam diri manusia. Allah itu roh, berarti miliaran Allah itu. Tuhan itu miliaran sebenarnya, bukan cuma Tritunggal. Nah, begini. Yo, gimana? Nggak bisa lari Pak dari situ. Kalau berbicara roh Allah, Silakan user dulu Pak. User nanti urusan Bapak sama Dokter Handi. Oke. Ya, urusan Bapak sama Dokter Handi. Oke. Ini dia dari tadi nyambung tentang roh. Ya, jelas Nah, ini. jawab user. Roh itu yang masuk ke dalam rahim Maria. Ya jelas. Iya. Kalau yang di dalam tubuh manusia itu bukan pas dari Allah, dari roh, dari Allah. Mana datamu? Dalilmu mana? Yohanes 4:24 Allah itu roh.
Allah itu roh, di dalam diri Yesus ada roh Allah kan? Nah, di dalam kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia juga ada roh Allah, sama seperti dalam diri Yesus. Gitu, sama seperti ada di dalam Yohanes, sama seperti ada yang di dalam Elisa gitu. Jadi banyak kali, miliaran ini Allah ini yang kalian sembah, bukan cuma Tritunggal sebenarnya. Gitu, karena itu Allah itu roh. Apa jawab? Sekarang kutanya, jargon-jargon Allah itu roh, dipaparkan malah bingung. Udah lanjut sama Dokter Andi sama sama Bang siapa itu? Gunung Sinai. Udah, kamu nggak ada ilmunya. Silakan dokter. Silakan Bang Andi. Ya, yang kau katakan tadi itu untuk manusia, ya kan? Bukan untuk Yesus. Bukan untuk Yesus. Sekarang coba mana datanya? Kamu jabarkan tentang roh di dalam Wahyu 5 nomor 6. Wahyu yang diutus Tuhan itu yang seperti disembeli itu bermata 7 bertanduk 7 diutus ke bumi, roh Allah. Apa juga kamu jawab di situ? Di mana sekarang yang dia ada di dalam diri Yesus dan yang ada di dalam Kejadian 6 ayat 3? Ayo kamu paparkan itu tentang roh. Bertanduk 7 itu siapa? Oh, udah kamu jawab, Allah itu roh. Iya kan? Allah itu roh, roh itu Allah kan? Ya. Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia ini ada Allah sendiri. Karena itu Allah itu roh, roh itu Allah. Berarti di dalam diri manusia ini kalian bisa sembah saya. Kamu juga bisa sembah Pak itu, karena di dalam situ ada Allah. Ada Tuhan, situ ada Allah. Gitu. Paham nggak? Di dalam Loh, itu yang tertulis, Dek. Kamu nggak usah kabur. roh Allah tidak akan tinggal di dalam diri manusia. Iya, enggak. Waktu Maria mengandung tidak selamanya untuk di perut Maria. Nah, yang saya nggak berbicara tentang selamanya tinggal. Yang pasti di situ roh Allah ada di dalam diri manusia. Berfirmanlah Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti roh Allah ada di dalam diri manusia karena umur tidak 120 tahun gitu kan. Nah, di dalam Yesus itu juga ada roh Allah. Allah itu roh, di dalam diri manusia juga ada Allah. Kamu bisa menyembah Pak Gunung Sinai karena di situ ada Allah loh. Ada bersemayam Allah di dalam dirinya Pak Sinai. Akan tinggal lagi di dalam rahim selama-lamanya. Iya. Yang pasti ada di dalam diri manusia. Jelas, berarti Allah itu ada di dalam diri kamu juga. Pasti. Jadi kalian saling menyembah aja kalian. Allah itu di dalam diri. Loh, gimana? Loh, kamu nggak bisa menjelaskannya, asumsi. Parah kamu ini. Di orang lagi diskusi kamu motong-motong. Setelah dipaparkan kamu bingung menjawab. Kalian itu nggak tahu. Silakan, Bang Andi, silakan. Itu adalah roh-roh yang tinggal di dalam tubuh. Lu masih ngotot ini. Sekarang coba mana? Apa yang kamu jelaskan? Apa? Dalam rahim Maria, jadi tidak selamanya. Iya, tidak selamanya. Tetapi ada kan? Tetapi ada roh Allah di dalam diri manusia kan? Manusia. Ada kan? Itu ya ada apa enggak? Jawab aja, ada apa enggak? Itulah yang dalam kandungan itu. Bukan yang di dalam diri manusia sekarang, sesuai yang tertulis di Kejadian 6 nomor 3. Ada enggak? Roh Allah di dalam diri manusia ada. Itu hembusan napas Allah. Enggak, itu enggak ada hembusan. Itu berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya dalam diri manusia. Roh enggak bisa hembusan apa? Emang hembusan angin, enggak ada tertulis roh Allah. Kamu ini user ini nggak pakai data ngarang. Iya, nggak ada data lagi. Soan silakan Gurunda sama. Data ini nyata nih kalau memang apa. Oh, nyata. Kamu itu ngomong melantur dulu bro, aku nggak punya data. Disuruh baca ada data. Disuruh baca Bible nggak mau. Enggak. Cek melulu. Dalam roh manusia di dalam manusia. Gini aja bro user. Bro user dengerin dulu bro. Maria, tahu nggak? Oh iya, dengerin dulu. Apakah rohnya Yesus sama dengan roh ibunya? Beda. Apa bedanya? Dia roh Allah. Roh Maria? Maria itu hembusan napas Allah. Berarti beda. Beda. Berarti Bunda Maria mengandung apa? Mengandung roh. Rohnya siapa? Rohnya Allah. Berarti Bunda Maria mengandung roh Allah. Ya. Roh Allah itu yang menciptakan Bunda Maria. Iya. Jadi Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia. Iya, memang.
Kena dia. Setelah dia lah. Aduh. Kena dia. Setelah dia tidak masuk ke Emang dalam user. Maria. Setelah aja nih. Oh, ini Bunda parah. Maria mengandung yang menciptakan dia, bro. Mending kamu gini, Iser. Mending kamu kompres dengkulmu dulu deh. Sebelum dia masuk ke dalam rahim Maria. Ya udah, kamu udah jawab tadi. Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Nah, sebelum dia masuk ke dalam kandungan. Saya nggak nanya sebelum masuk. Ya itu kan rohnya itu dia roh. Iya udah, kamu udah akui tadi. Bunda Maria itu mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Kan begitu. Udah selesai. Ya, jadi Allah, dia baru Masih ngoceh dia. Enggak juga. Udah gantiin aja yang si user ini, Yus. lah. Silakan Gurunda sama Mbak Gunung ini. Udah sebenarnya Sama aja juga dulu saya, kamu. Nah, saya juga capek ngomong sama kayak gini gitu loh. Iya. Itu kalau ada es batu di situ dikompres dulu itu dengkul supaya seger. yang dikompres itu biar ngerti Allah itu adalah roh. Itu yang naruh namanya si Yesus itu siapa? Tahu nggak? Mana? Sekarang kamu masih ngotot. Kamu masih ngotot ya. Kejadian 6 ayat 3 itu berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Jelas. Dan Yohanes 4:4 Allah itu roh. Berarti di dalam diri manusia ini ada Allah. Kalian bisa saling menyembah di situ. Itu Tuhan tuh ada dalam diri kalian. Nggak bisa lari kamu dari situ. Karena Yohanes 4:24 Allah itu roh. Ya, Bingung kan? Allah itu roh. Iya, Allah itu roh, sama seperti yang ada di dalam diri Yesus. Yesus manusia sama juga yang. Jadi poinnya di sini, yang ada di dalam diri Yesus juga itu roh Allah, yang ada di dalam diri kamu juga itu roh Allah. Jadi si Gunung Sinai bisa menyembah kamu, kamu bisa menyembah si Gunung Sinai, begitu. Itu Karena sama-sama ada roh Allah di dalam kamu loh. persepsimu salah. Ngapain saya sembah dia, Bang? Lah, itu di dalam Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya dalam diri manusia. Nah, Saya boleh jelaskan? Saya boleh kasih penjelasan? silakan. Kenapa Allah Bapa mengatakan demikian? Karena roh Allah tidak bisa tinggal dalam tubuh manusia karena manusia sudah berdosa. Iya, Itu saya ada nggak kurang pemisah. gini karena umurnya cuma 120 tahun, berarti mati kan keluar rohnya, kan gitu. Ah, gitu kan? Saya nggak berbahas tentang keluarnya ini. Yang saya bahas ini berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya. Berarti di dalam diri manusia Berarti tetap dia ada roh keluar, Allah. kan? Iya, tetap ada roh Allah ya. Jadi kalau kamu masih hidup kan ada roh Allah. Betul ya? Betul. Bagaimana coba diulang tadi? Coba baca dulu baik-baik. Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan, rohku, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti ada roh Allah di dalam diri manusia, betul? Betul apa tidak? Itu yang tertulis. Kejadian berapa itu? Kejadian 6 nomor 3. 6 Nomor 3. 3. Berfirmanlah Bila Tuhan, Allah itu adalah roh. rohku, Jangan kenapa. Yesus itu adalah rohku Tuhan. tidak akan tinggal, Tinggal? tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, Ya, jelas ya. tetapi Berarti- umurnya 120 Nah, tahun. berarti jelas ya, di dalam diri manusia ada tetap roh Allah ya, betul? Kalau di sini Kan dulu. dijelaskan, Iya, itu yang dia tidak tertulis. akan tinggal. Iya, dia tidak akan tinggal. Berarti ada roh Allah, betul? Kalau dia bilang tidak akan tinggal, Baca saya tidak baik-baik. saya belum Ya. ngerti apa penjelasannya ini bahwa yang tidak akan tinggal itu di dalam manusia itu bagaimana? Kalian ini. Berfirmanlah Tuhan, roh Allah, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti di dalam manusia ini ada roh Allah, betul ya? Karena dia tidak akan tinggal selama-lamanya. Tetap dia ada roh di dalam diri manusia, betul? Betul ya? Kalau menurut ayat itu oke. Iya, begitu dong. Tetap di dalam diri manusia itu, iya. Begitu dong, ngaku dong. Nah, Betul, ini sesuai firman kok. iya berfirmanlah Tuhan. Makanya ini user ngarang-ngarang ya. Yohanes 4:24 Allah itu roh. Roh itu Allah. Berarti di dalam diri manusia Allah ini, dengan roh dan kebenaran. iya, berarti di dalam Allah itu roh, ya kan? Yohanes 4:24 Allah itu roh. Berarti di dalam diri manusia ada roh Allah, betul? Sesuai yang tertulis dalam Kejadian 6 ayat 3. Betul? Ada roh Allah. Iya, betul. Allah itu kan roh. Lu diam dulu, user, lu nggak ada User, ide. kamu diam aja, kamu nggak bisa menjawab. Allah itu roh, betul kan, Pak?
jelas Betul, sekali. sesuai konteks yang tertulis, ya kan? Betul. Berarti di dalam diri manusia itu ada Allah. Ya kan? Karena Allah itu roh. Nah, berarti miliaran Allah ini. Karena Allah itu roh. Roh itu Allah kan? Miliaran Allah ini. Sekarang tinggal tanya Gunung Sinai, apakah ada roh Allah dalam diri Gunung Sinai? Nah, begitu. Bagaimana Pak Sinai? Di dalam diri Bapak ini tetap ada roh Allah karena sesuai yang di dalam Kejadian 6 ayat 3, sama juga seperti user. Jadi kalian saling menyembah karena sama-sama Allah di dalam diri kalian. Salah kau itu, bukan. Nyungsep kan? Jadi makanya orang lagi diskusi kamu motong-motong roh. Makanya saya bilang kan kamu. Nah, tahu nggak? Ditanya kamu nyungsep. Aduh. Itu asumsi dalam ngomong lagi. Lu ya hati-hati lo, ntar lo diomelin sama Gunung Sinai lo, hati-hati lo. Nah, yang jelas itu yang manusia itu diciptakan dari tanah dengan hembusan napasnya, ngerti nggak? Jadi kalau yang enggak, saya nggak masuk di hembusan nafasku. Itu lagu Dewa ya. Jadi Dewa begini, sebenarnya kalau saya lihat ini, itu pernyataan Allah. Dia bilang tidak akan tinggal selama-lamanya. Itu berhubungan dengan ketika manusia berdosa. Oke lah, di situ dijelaskan bahwa berarti Allah kan tetap ada kan, tinggal. Oke lah, dia tinggal. Tapi kalau pada saat kita manusia ini kan jelas. Iya. Saya nggak berbicara sudah pergi Pak. Saya nggak berbicara jatuh dalam dosa. Yang saya bicarakan itu begini, ada roh Allah tetap di dalam diri manusia. Iya, tetap ada roh Allah di dalam diri manusia. Itu yang tertulis. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, berarti di dalam diri manusia itu sudah ada roh Allah. Seperti yang tertulis Yohanes 4:24, Allah Allah itu roh. Iya, berarti di dalam diri manusia. Nah, silakan. Pertanyaan mungkin begini Pak Gunung Jati, apakah roh Allah di dalam diri manusia sama dengan roh Allah dalam diri Yesus? Nah, itu. Beda mau beda jadi. Begini, ini soalnya saya takut kena suntik. Makanya saya agak hati-hati bicara. Takut kena suntik. Ini sederhana loh Pak ya. Apakah roh Allah di dalam diri manusia sama dengan roh Allah di dalam diri Yesus? Karena orang udah hafal Alkitab semua, jadi jawabnya jangan pakai Alkitab lagi. Biar pokoknya apa yang dia lu diam dulu user. Lu saya bilang dari tadi kompres dulu dan kumul pakai es batu biar seger gitu. Begini Pak Gunung Sinai, apakah roh Allah di dalam diri manusia sama dengan roh Allah dalam diri Yesus, sama atau beda Pak? Kalau berbicara roh Allah itu sama, yang beda? Karena manusia kalau begitu apa bedanya Anda dengan Yesus? Begini, saya dengan Yesus berbeda. Yesus itu Tuhan, tidak berdosa, dan saya manusia berdosa. Tapi roh Allah dalam diri Bapak roh Allah tidak akan tinggal. Berarti roh Allah pernah ada dalam diri Pak Gunung Sinai? Orang masih ada Pak Andi. Karena saya hidup pada zaman di abad 2000, yang jelas saya masih terbawa dosa, jadi dia akan tinggal. Jadi roh Allah sekarang begini Pak, roh Allah sekarang masih ada dalam diri Bapak atau sudah nggak ada? Kalau berbicara itu, kalau saya tidak mau bicara tentang itu. Begini, dalam arti begini. Yang saya pahami ketika roh Allah ingin hadir dalam manusia, ya kan? Itu kan kehendak Allah. Jadi saya tidak bisa berbicara ada roh Allah. Oke, apakah apa yang Anda rasakan di saat ada roh Allah dalam diri Anda dan tidak ada begini, apa? Ada perbedaan nggak Pak? Begini, perbedaannya begini. Kalau sekarang kan saya tidak, kalau pada zaman sekarang kita berbicara tentang Bible di dalam Perjanjian Baru. Nah, yang sekarang ada kan itu roh Yesus, roh penghibur. Bukan itu yang saya tanya Bapak. Apa yang membedakan? Dengerin pertanyaannya Pak, dengerin dulu. Apa yang membedakan antara ada roh Allah dalam diri Pak Gunung Sinai dengan tidak ada? Apa bedanya? Bedanya begini, kalau roh Allah itu ada dalam diri saya, bahwa saya tidak pernah melakukan dosa. Sekarang masih ada nggak? Saya menyatakan sekarang ini masih ada nggak? Masih ada nggak roh Allah dalam diri Pak Gunung Sinai?
Kalau bicara dalam diri, roh Allah dalam diri saya tidak pernah merasa bahwa dia ada. Oh, berarti jadi Anda tidak pernah kemasukan roh Allah? Tidak, bagaimana saya mau kemasukan roh Allah? Tapi saya punya roh manusia yang diciptakan Allah. Oh, berarti Roh salah manusia datanya loh. tadi itu. Salah datanya yang Anda baca tadi. Di mana? Ya tadi baca lagi Pak Ya. Sidik. Kejadian 6 nomor 3 kan itu kan Roh berfirman. Kudus. Loh, Roh Kudus. Beda dong, roh manusia dengan roh kudus. loh, di sini tertulis Pak, nggak ada cerita roh. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Allah itu roh, Yohanes 4:24. Berarti di dalam diri Bapak ini tetap ada roh Allah. Ada Allah itu sendiri, karena ini yang tertulis. Nah, ketampul sama Yohanes 4:24, Allah itu roh, berarti jelas berarti di dalam diri Yesus sama di dalam diri Bapak ini sama-sama ada roh Allah. Begitu, kita juga ada roh Allah. Kalau sesuai yang tertulis di Kejadian nomor 3 kan gitu. Berarti miliaran ini Tuhan ini. Kan Allah itu roh. Allah itu roh, Allah ini sang sumber. Roh itu juga sang kan Tritunggal. Tapi menurut Tuhan Allah, user, Tuhan Roh Kudus, ya kan? Tuhan Putra. Jadi Allah itu roh, berarti miliaran Allah. Miliaran sang menurut sumber juga. user, gini tadi Pak Sidik, menurut user, roh di dalam diri Bunda Maria berbeda dengan roh yang ada dalam diri Yesus. Kok aku bilang mana ada? Beda karena begini, karena apa? Anak-anakku bilang kayak gitu Maria lagi. kan mempunyai roh manusia. Tadi ngomong beda kok. Diciptakan Tuhan. Tetapi Tetapi roh Allah, roh kudus itu yang berdiam dalam rahim Maria. iya. Saya tanya dulu ke Pak Gunung Masa Sine. sekarang saya tanya balik. Apakah Kalau sama? manusia tidak punya roh, Dengerin dulu bagaimana? Pak Gunung Sine. Pertanyaan yang Ya, sama. oke, silakan. Apakah sama roh dalam diri Yesus dengan roh ada dalam diri Bunda Maria, sama atau beda? Beda. 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 Apa bedanya Pak? Maria punya roh manusia. Yesus Kalau punya roh Yesus? Allah. Kalau Yesus Punya roh Allah. Nah, bagaimana Roh dengan data Kudus. yang tadi roh Allah ada dalam diri manusia? artinya tadi ya kan aku udah katakan. Ini aku udah buka ini apanya. Bahwa itu Dilihat dulu. Kalau berbicara roh Allah kan berarti roh kudus. Firman lo ini, Manusia. firman ini. Berfirman lo ini. Begini. Berfirman lo ini, Pak. Begini. Hati-hati Iya, firman nggak Tuhan salah. ini. Nggak salah. Hati-hati, Jadi hati-hati. begini. Jadi begini. Berfirmanlah Tuhan. Ketika Hati-hati manusia karena Bapak itu- kan dosa yang tidak dapat diampuni, Pak. Kalau dari Bapak kan menghujat Roh Kudus, silakan. hati-hati memaparkan Roh Kudus ini. Roh Begini, ini ya, hati-hati. betul, tidak Ah. diampuni. Tidak diampuni, hati-hati Yesus Bapak. bilang ketika kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak begini. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang manusia, itu kita punya roh manusia. Makanya ketika roh manusia diambil, mati. Apa yang mau ada di dia? Sudah, Pak. Mati. Di sini Pak penegasan sekali lagi Pak ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku, Roh Allah tidak akan Ya, Roh Kudus selama-lamanya. kan? Roh Loh, Kudus. nggak disebutkan Roh Kudus, Pak. Saya nggak mau memelintir apa yang tertulis, gitu aja. Berfirmanlah Tuhan Rohku, berarti Roh ini Roh Allah, tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Nanti kalau saya pakai juga Roh Kudus, ternyata kalian baca bukan. Nanti saya jadi salah gitu loh. Itu yang tertulis begitu kan, Pak? Saya nggak mau. Jadi berfirmanlah Tuhan Roh Allah, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia ini ada Roh Allah. Yohanes 4:24, Allah itu Roh. Roh itu Allah. Berarti di dalam diri Bapak itu ada Roh Allah. Ada Allah itu sendiri pun. Sama seperti Yesus, sama seperti Maria. Emang Maria manusia, Yesus manusia atau bukan, Pak? Yesus tubuh manusia. Iya, berarti Bersama manusia udah manusia. Berarti di dalam Yesus juga ada Roh Allah, sama seperti Maria, sama seperti kita gitu, Pak. Nah, tapi nggak bisa lari Yohanes 4:24. Allah itu roh, berarti miliaran Allah ini. Begitu, Pak. Karena Allah itu roh. Kalau Yesus dia Roh Kudus bukan roh manusia. Kenapa? Karena sepanjang dia hidup itu dia tidak pernah melakukan dosa. Jadi roh Allah tetap tinggal di dalam Yesus. Kalau manusia beda. Manusia cuma punya roh manusia karena apa? Roh Allah sudah pergi, meninggalkan dia, tidak akan diam. Allah itu roh, Pak. Di Yohanes 4:24 tidak berbicara tentang Roh Kudus. Yohanes 4:24 Allah itu roh. Dengar baik-baik, Pak. Allah itu roh, tidak berbicara tentang Roh Kudus ya. Allah itu dikatakan di situ Yohanes, coba buka Yohanes 4:24, Allah itu roh. Tunggu. Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan Roh Allah. Allah ini roh, sama seperti yang tertulis Yohanes
4:4 tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Itu derita Bapa, itu yang tertulis. Berarti miliaran ini Allah. Berarti bapak-bapak di sini bisa saling menyembah gitu loh. Lo bukan asumsi, itu yang tertulis, Pak. Bukan lo kok Bapak ini katakan saya asumsi, Pak. Iya, aduh, tulis bahwa roh Allah itu miliaran. Loh, buktinya Pak, manusia sekarang miliaran atau cuma ratusan, Pak? Tapi jangan salah. Loh, ayat yang bilang tuh tidak, Pak. Tidak salah saya, Pak. Manusia miliaran sekarang, Pak. Emang manusia cuma ratusan? Cuma 100 orang? Tidak. Tadi Oke, kalau 100 orang manusianya di muka bumi ini, tetap. Coba di mana Yohanes 4 ayat berapa? Iya, Yohanes 4:24. 24. Allah itu roh. Allah itu roh. Tunggu. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini perkataan siapa ya? Tunggu saya cari dulu. Kata Yohanes lah. Cari tahu. Yohanes yang ngomong, Dulu yang saya cari nulis. dia. Jangan bilang Yohanes dulu. Ya kan sudah ditulis tadi Yohanes. Iya, saya mau lihat dulu siapa. Iya, ini kan di dalam kitab Yohanes, bukan semata-mata juga bahwa itu perkataan Yohanes. Ya terus kata siapa? Nah, tunggu saya cari. Jangan Itu ketahuan. si user dari tadi kan Pak, roh Allah ini tadi dia diam, Pak. Aduh, parah ini. Parah user ini, Pak. Semua yang ada di Yohanes itu tulisan Yohanes. Iya, tulisan Yohanes, tapi Yohanes menulis apa yang diperkatakan Yesus. Karena begini, kalau berbicara perkataan itu Yesus, maka dia huruf besar. Atau kalau ditandai itu huruf merah kan? Iya, merah ini, Pak. Di sini merah, Pak. Pak, di sini merah. Bapak lihat ya, ini. Merah berarti bukan hari libur ya, Pak? Perkataan Yesus. Hah? Perkataan Yesus. Iya, merah. Kalau Terus Bapak yang bicara berarti kan perkataan Yesus, itu bukan Yohanes. bukannya. Jadi Iya. jelas kan? Nah, berarti kan itu perkataan Yesus. Allah itu roh. Iya kan? Udah jelas, Allah itu roh. Ya, Perkataan siapa itu, Pak Yohanes? Perkataan Yesus. Oke, Allah itu roh. Jadi benar ya. Kejadian 6 nomor 3 sama. Jadi nggak bisa lari. Allah itu roh, roh itu Allah. Sama mau perkataan siapa itu tertulis. Bukan derita saya nggak peduli, Pak. Saya hanya baca itu yang tertulis. Terus Kejadian 6 nomor 3 begitu, Pak, tertulis. Jadi di dalam diri manusia itu ada Allah sendiri. Berarti ya itu sudah ada Tuhan di dalam diri kalian, seperti sama halnya Yesus, Bunda Maria, semua di dalam manusia ini udah ada roh Allah. Itu di situ kan di kejadian itu kan dibilang bahwa dia tidak akan tinggal selamanya karena apa? Di bawahnya dijelaskan bahwa karena manusia berdosa. Iya, saya nggak berbicara dosa. Yang saya bicarakan di sini, berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti tetap di dalam manusia ini ada roh Allah. Ya, iya kan, karena manusia itu daging tapi umurnya akan 120 tahun. Nah, kalau kita baca tentang 120 tahun berarti nanti manusia mati baru roh itu terangkat atau roh itu kembali, kan gitu. Jadi yang poin di atas, tetap di dalam diri manusia itu ada roh Allah. Kejadian Yohanes 4:24, Allah itu roh. Berarti dalam diri Bapa itu ada Allah itu sendiri, sama seperti juga Yesus. Berarti miliaran ini roh ini, miliaran jelas. Manusia itu ada roh Allah, miliaran. Emang sekarang taruhlah manusia ini cuma 100 orang, ya tetap berarti 100 orang Tuhan. Nah, jadi bagaimana? Firman itu turun ketika dari mulai Kejadian 1 itu, ketika penciptaan manusia itu memang dia. Jadi udah lari di roh, udah masuk di firman lagi nih, Pak ya. Udah masuk firman lagi. Manusia kan, saya tidak bicara firman di sini. Gimana lagi? Ini di dalam kejadian waktu penciptaan manusia itu kan ketika dia mengembuskan napas kehidupan, maka roh Allah kan ada dalam diri manusia. Nah, setelah di Kejadian 3 itu ayat berapa tadi, 24, kan dia memberikan Kejadian 6 nomor 3 bahwa dia tidak akan tinggal diam. Kejadian 6 nomor 3. Jadi Kejadian 6 nomor 3. Jadi dari situlah dia tidak akan tinggal lagi. Jadi setelah Kejadian 3 itu seterusnya dia tidak akan tinggal lagi. Roh Allah tidak akan selama-lamanya. Roh Allah User diam dulu, user jangan ngomong dulu, user diam dulu.
Iya, saya Jadi kemudian memang tidak berfirmanlah selamanya. Tuhan, roh Jangan Allah kita, tidak akan selama-lamanya ya tinggal. berarti Ngerti kan nggak bahasa Indonesia? Tidak iya, akan mulai selama-lamanya betul, saya tinggal di ngerti. dalam manusia. Tidak akan Jadi selama-lamanya. Berarti ada roh Allah di dalam diri manusia. Karena manusia selamanya itu berarti adalah daging, tapi umurnya berarti sudah berbicara umur. Jadi tapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, berarti kalau udah mati baru Allah itu pergi. Allah itu pergi. tidak, Tetapi yang di berbicara situ di sini dibilang berfirmanlah, tapi ketika di sini nggak bisa manusia lari, Pak. mati, Berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti di itulah dalam manusia itu, ukurannya. nah, Ya, firman ayat itu menyatakan ukuran Allah untuk tinggal, mulai Allah berbicara ukurannya sesudah dari ayat selanjutnya sampai pada saat sekarang dia udah. tidak akan tinggal. Di dalam manusia tetap ada roh Allah, Pak, Begitu. seperti yang tertulis. Begitu, berarti di dalam diri manusia ini Iya, tetap kan, ada roh Allah. statement Yesus di dalam Yohanes. Iya, itu karena kan kalau bahwa dia hitungan menyatakan dari roh Allah itu adalah ya, roh. kalau sesuai yang tertulis Bukan berarti 120 dia tahun, Pak. tinggal. Saya ini baru 40 tahun, berarti masih ada di dalam Allah. Kalau sesuai yang tertulis Kejadian 6 nomor 3, berarti saya masih ada roh Allah karena saya masih 40 tahun. Di sini menuliskan tapi umur ini cuma 120 tahun. Saya masih 40 tahun, berarti masih ada roh Allah, jelas. Loh, Pemahaman saya tidak seperti itu. Pemahaman Bapak tidak seperti itu, tapi yang tertulis seperti itu. Itu derita Bapak, bukan derita saya. Berarti roh Allah di sini dikatakan bilang secara spesifik. Loh, Bahwa sejak kapan dia tidak tinggal, lah, gitu kan? ya, Yohanes 4:4 Allah itu roh kan. Nah, berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti manusia ini tetap Memang, ada roh Allah. Tidak, iya kan? namanya di situ dibilang tidak akan tinggal. Iya, Berarti mulai tidak sejak akan statement selama-lamanya. tidak akan tinggal Roh Allah selamanya. tidak akan selama-lamanya. Dengar, tahu nggak bahasa Indonesia? Roh Allah tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti dia tetap akan tinggal di dalam, tapi tidak selama-lamanya, tetapi ada di dalam manusia tapi tidak selama-lamanya gitu. Ngerti kan? Bahasa Indonesia harus pakai loh. Jangan itu yang tertulis. Silakan. Oke, Iya kan? silakan. Itu kan yang tertulis. Jadi bukan derita saya. Nanti Bapak kilai aja. Loh, kok kalian tulis gitu kan gitu. Jangan ke saya loh, Pak. Saya itu yang tertulis, itu yang saya baca gitu. Sesuai konteks kan, Pak, kan gitu. Nah, makanya Pak, si user ini lagi motong-motong itu kan. Dokter sama ini kan lagi bicara, lagi motong-motong. Setelah ditanya dilempar ke Pak Gunung Sinai, nggak bisa menjawab gitu. Sorry ya, begini. Mungkin kita bisa lanjut. Karena saya mau kerja. Ini saya kerja pagi, ini sudah jam 1 ya. Oke, Pak Sinan. Nanti besok mungkin saya bisa tambah ilmu lagi. Saya begini Bang, prinsipnya saya tidak pernah membantah jika sesuatu itu ditulis dengan benar. Oke? Iya. Kalaupun ada Bagus, Bapak lah, saya ada pengembangan firman itu, saya bisa ambil. Dari sesuai dengan pemahaman istilahnya, bukan istilah lah, maksudnya logika, secara logika itu dan dalil masuk. Jadi saya ambil pelajaran. Saya tidak bukan orang yang karena saya bukan itulah, bukan apa. Tapi bagus saya loh, Bapak kaum awam. Bapak bagus juga diskusi. Enak juga Bapak diskusi. Makanya ada juga pendeta yang di Manado, Pak, sering diskusi sama kita yang bagus juga kayak Bapak dia. Pendeta Kristen gitu loh. Kristen kalau nggak salah namanya. Ada juga sering masuk, tapi udah. Saya dari Manado juga, Pak. Iya, dia dari Manado juga, Pak, itu. Pendeta Kristen itu bagus juga dia diskusi jadi kayak Bapak itu gitu. Seperti itu karena begini. Saya berpikir bahwa ketika kita melihat, berpikir ketika kita melihat firman kita, Alkitab kita, ada orang lain juga yang mempelajari ini, maka di situ timbul pemikiran-pemikiran yang bisa menafsirkan Alkitab kita lebih mengukuhkan begitu. Bahwa di situ bukan cuma pemikiran saya, tapi ada pemikiran-pemikiran mungkin yang bisa saya ambil dalam arti ketika itu sesuai logika, sesuai dengan dalil, ya itu yang saya ambil. Jadi saya tidak pernah, kalaupun saya membantah berarti saya ingin memperluas. Siapa tahu ada pemahaman yang lebih luas yang saya ingin saya lebih perdalam, ya begitu pengetahuan saya. Oke. Terima kasih. Saya mundurkan diri, maaf kalau
apa ada kata-kata yang saya yang salah, yang Oke, Pak. ngotot atau apapun yang dengan teman saya juga sudah duluan turun ya. Saya minta maaf. Dia udah takut dia kalau Pak udah nggak ada udah jalan. Ya, mohon maaf. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak ya. Oke Pak Sinaya. Yuk, oke. Iya Pak. Aduh. Aduh. User turun user. Bu dokter, Pak dokter. Ketiduran nih. Host. Aduh, tidur semua ini. Cek. Tuh sekali dua tuh datang lagi kan, tuh lah mantap aku kan. Dua turun langsung datang dua lagi kan, keren kan? Keren. Ismail Ginting. Ini Ginting Medan ya nih. Ya Ginting Medan bang. Bukan jamin ginting ya bang, bukan jamin ginting.